Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Citra Reflesia, Minister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Edukasi Pendidikan, dan tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, saya Denovita Sari selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi pada kelompok 5 kami persilakan. Pada Hadai. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin A, yaitu konsep dasar research study. Yang dimana research study ini adalah salah satu model pengembangan profesional guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mengkaji atau meneliti pembelajaran. Nah, research study ini juga pertama kali berkembang di negara Jepang dengan istilah Jumyo Kenkyu yang artinya penelitian atau kajian. Nah, di sini juga para guru itu berkumpul untuk mencapai suatu permasalahan yang ada di kelas sehingga bisa mengatasi permasalahan di kelas dengan cara merencanakan pembelajaran agar bertujuan dengan agar selaras dengan relevansi pembelajaran sekarang. Nah, research study ini juga memiliki 5 konsep. Yang pertama berkolaboratif atau kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua yaitu kolegialitas atau yang bisa disebut dengan hubungan kerjasama antara guru, yang dimana guru itu bisa memberi masukan, berpendapat, serta berbagi pengalaman pribadinya. Yang ketiga itu ada mutual learning, yang dimana proses belajar secara bersama-sama. Di sini guru itu memperoleh pengetahuan baru dari kawan sejawatnya atau rekan sejawatnya. Yang keempat itu adalah berkelanjutan, yang dimana kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus hingga memperbaiki kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah komunitas belajar, di mana kegiatan ini membangun suatu lingkungan profesional guru yang mendukung dengan guru itu untuk terus-menerus mengembangkan kompetensinya. Lalu research study ini juga memiliki beberapa tahapan utama yang ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Pada kegiatan research study ini diawali dengan perencanaan, yang dimana guru itu mengidentifikasikan suatu permasalahan yang ada di kelas. Lalu permasalahan itu ditemukan juga dan dirancang kembali, melalui dilakukan secara berkolaboratif, menghasilkan rancangan pembelajaran itu lebih matang, terdiri dari meliputi strategi, perencanaan, model, metode, dan media lain sebagainya. Dari perencanaan ini lanjut ke tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini seorang guru itu bertindak sebagai role model dan guru lainnya itu sebagai observer atau pengamat. Nah, hasil observasi ini melihatkan apakah aktivitas dari perencanaan tersebut, apakah siswanya itu aktif atau hasil belajarnya itu meningkat. Nah, dari hasil observasi ini kemudian dicatat sebagai bahan melakukan untuk refleksi atau tahapan yang terakhir yaitu refleksi atau C, di mana tahapan ini itu untuk mengevaluasi pembelajaran yang berdasarkan hasil observasi yang dilakukan atau kegiatan pelaksanaan tahap pelaksanaan, yang dimana hasil refleksi ini digunakan sebagai untuk memperbaiki rancangan pembelajaran sehingga pembelajaran itu pembelajaran berikutnya dapat berlangsung dengan efektif dengan peserta didik. Melalui refleksi ini juga guru memperoleh masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi tahapannya itu ada 3, yaitu pelaksanaan atau plan, lalu tahapan kedua yaitu pelaksanaan atau do, dan yang terakhir adalah refleksi. Selanjutnya akan dijelaskan
oleh teman saya yaitu studi studium. Baik, selanjutnya yaitu sejarah listening study. Jadi listening study ini memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan berawal dari praktik pembelajaran yang berkembang hingga dikenal dan diterapkan di berbagai negara sebagai salah satu model pengembangan profesional guru. Dan perkembangan listening study ini tersebut dapat dilihat melalui beberapa tahapan, yaitu ada 6 tahapan. Yang pertama itu awal mula listening study di Jepang. Jadi awal mula listening study itu merupakan model pengembangan profesional guru yang berasal dari Jepang dan dikenal dengan istilah Jukyo Kenkyu yang berarti studi pembelajaran atau kajian pembelajaran. Dan yang kedua itu perkembangan listening study pada awal abad ke-20. Yang memasuki awal abad ke-20 itu listening study mulai berkembang pesat di sekolah-sekolah Jepang. Dan kegiatan listening study itu hanya dilakukan oleh guru secara individu. Dan selanjutnya itu perkembangan listening study setelah Perang Dunia Ketiga. Setelah Perang Dunia yang kedua, Jepang melakukan berbagai reformasi pendidikan untuk membangun kembali sistem pendidikan nasional. Dan yang keempat itu listening study menjadi perhatian dunia internasional, yaitu pada akhir tahun 1990-an, yaitu listening study mulai dikenal secara internasional. Lalu yang kelima itu listening study pada pembelajaran abad ke-21, yaitu pada abad ke-21 listening study itu mengalami perkembangan yang semakin luas dan beragam. Dan yang keenam itu pengembangan listening study di Indonesia. Listening study mulai dikenal dan diterapkan di Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Eva. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian C mengenai tujuan listening study. Nah, jadi listening study ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dimana melalui kerjasama dan juga perbaikan dalam secara berkelanjutan. Nah, tujuan utama dari listening study ini yaitu untuk memperbaiki pembelajaran di kelas yang dimana untuk mengetahui kebutuhan siswa dan juga pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Nah, adapun tujuan listening study ini secara umum yang pertama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dimana melalui perencanaan dan juga pelaksanaan pembelajaran antar sesama guru. Yang kedua yaitu meningkatkan profesionalisme guru, yaitu dengan guru itu melakukan diskusi, berbagi pengalaman dan juga meningkatkan kualitas mengajar. Yang ketiga yaitu memahami proses belajar siswa. Itu bisa diamati dengan aktivitas langsung dari siswa selama proses pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, lalu yang keempat yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, yaitu membutuhkan kebutuhan siswa agar strategi mengajar itu dapat dilaksanakan dengan tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang kelima yaitu membangun budaya refleksi, yang dimana yaitu mengevaluasi pembelajaran itu untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan selama proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu meningkatkan kerjasama dan kolegalitas antar guru, yaitu melalui kolaborasi dalam merancang dan juga mengevaluasi pembelajaran itu. Nah, yang ketujuh yaitu membentuk komunitas belajar profesional, seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa melalui diskusi, pengalaman dan juga solusi bagi para guru. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan hasil belajar siswa, yang dimana karena pembelajaran ini sudah melibatkan siswa menjadi aktif, menarik dan juga siswa itu lebih terlibat aktif. Itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Okta. Baiklah, selanjutnya yaitu ada manfaat listening study. Jadi listening study ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama ada meningkatkan kompetensi guru. Jadi listening study ini membantu guru mengembangkan kemampuan mengajar melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi yang dilakukan bersama-sama. Jadi dengan demikian guru dapat memperbaiki metode pembelajaran, meningkatkan kreativitas serta menambah wawasan dalam mengelola pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi melalui listening study ini guru dapat merancang pembelajaran agar lebih efektif, menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi melalui kegiatan refleksi ini
guru dapat menemukan kekurangan dan memperbaiki proses pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran ini menjadi semakin meningkat. Lalu yang ketiga yaitu adalah mengembangkan kolaborasi antar guru. Jadi lesson studi ini mendorong terjalinnya kerjasama yang baik antar guru, yang dimana guru dapat saling bertukar solusi, bertukar pendapat atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan. Lalu yang keempat yaitu adalah meningkatkan pemahaman terhadap karakter peserta didik. Jadi melalui pengamatan langsung saat proses pembelajaran, guru dapat melihat karakter, minat, lalu kemampuan peserta didik, yang dimana pemahaman tersebut dapat membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang lebih tepat sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif lagi. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi pembelajaran yang dirancang dan dievaluasi secara kolaboratif ini akan memberikan pengalaman belajar yang baik dan bermakna bagi peserta didik. Jadi akibatnya peserta didik menjadi lebih aktif, mudah memahami materi, lalu dapat mencapai hasil belajar yang lebih efektif lagi. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh penulis. Baiklah, yaitu lesson study. Yang pertama itu setelah berkembang diterapkan di berbagai negara, lesson study juga mengalami perkembangan yang cukup besar. Yang pertama itu awal perkembangan lesson study di Indonesia. Lesson study mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2002 melalui kerjasama antar pemerintah Jepang melalui program Indonesia. Yang kedua itu penyebaran lesson study pada sekolah dasar di Indonesia. Seiring berkembang lesson study, banyak sekolah dasar di Indonesia mulai menerapkan sebagai bagian dari pembinaan profesional guru. Yang ketiga itu lesson study implementasi kurikulum merdeka. Pada era kurikulum merdeka, lesson study semakin menekankan kolaborasi, refleksi, dan pembelajaran berpusat pada siswa. Dan yang keempat itu tantangan pelaksanaan lesson study di Indonesia. Meskipun berkembang cukup besar, pelaksanaan lesson study di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya keterbatasan guru untuk melakukan perencanaan dan refleksi bersama. Dan yang kelima itu kondisi lesson study di Indonesia saat ini. Saat ini lesson study diterapkan di berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemaparan materi yang sudah menyertai. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kepada saya Melisa. Baiklah, saya Melisa ingin bertanya kepada kelompok yang di depan. Menurut pendapat kalian, apakah lesson study ini lebih bermanfaat bagi guru atau bagi siswa, dan berikan alasannya? Saya ulangi, menurut pendapat kalian, apakah lesson study ini lebih bermanfaat bagi guru atau bagi siswa? Berikan alasannya. Baik, terima kasih kepada saudara Melisa dan teman-teman, kepada Dewi Astuti. Baiklah, saya Dewi Astuti ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model lesson study? Saya ulangi, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model lesson study? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewi Astuti. Pada Amanda. Pertanyaannya, jelaskan faktor apa saja yang mendorong perkembangan lesson study. Saya ulangi, jelaskan faktor apa saja yang mendorong perkembangan lesson study. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baiklah, di sini saya akan mengulangi pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu pertanyaan dari Melisa. Yang pertanyaannya, menurut pendapat kalian, apakah lesson study ini lebih bermanfaat bagi guru atau bagi siswa? Berikan alasannya.
Yang kedua itu pertanyaan dari Dewi Astuti, yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model lesson study. Yang ketiga itu pertanyaan dari Amanda Irenza, yang pertanyaannya jelaskan faktor apa saja yang mendorong perkembangan lesson study. Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Saudari Handai. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari tadi mengenai apakah listen studi lebih bermanfaat bagi guru atau siswa. Jadi listen studi ini masing-masing memiliki manfaat dari guru dan siswanya. Kalau bagi guru, listen studi ini membantu meningkatkan kompetensi profesional melalui kegiatan yang ada di tahap teknik, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, sehingga guru itu saling berbagi pengalaman, memperbaiki strategi mengajar, memahami karakter peserta didik, dan meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk siswa tadi, manfaatnya itu diperoleh secara tidak langsung ketika guru itu berhasil memperbaiki kualitas pembelajaran. Siswa dapat mengalami pengalaman belajar yang menarik, aktif, bermakna, dan sesuai kebutuhan siswa. Jadi kalau misalkan ditanya apakah listen studi ini lebih bermanfaat bagi guru atau siswa, itu lebih ke gurunya karena dapat membantu meningkatkan keterampilan mengajar atau profesional guru. Tapi tujuan akhirnya itu siswa dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna. Itu saja. Baiklah, kepada pemateri, bagaimana Daresta? Jadi di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Marisa tadi dengan pertanyaan, menurut kalian apakah listen study ini lebih bermanfaat bagi guru atau siswa? Berikan alasannya. Jadi saya setuju dengan pendapat saudari Marisa tadi. Jadi listen study ini memang lebih bermanfaat bagi guru, tapi juga berdampak bagi siswanya. Jika listen study ini membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar melalui kerjasama, diskusi, dan juga refleksi pembelajaran. Nah, guru ini jadi lebih paham cara mengajar yang efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Dengan meningkatnya kualitas guru ini, pembelajaran di kelas juga menjadi lebih baik. Nah, akibatnya siswa lebih mudah memahami materi, lebih aktif, dan juga lebih tertarik dalam proses belajar mengajar. Baiklah, pada pemateri ada apa? Baik, di sini saya akan menambah jawaban dari pertanyaan Resta. Saya tadi setuju dengan jawaban Handai dan juga Resta. Jadi pertanyaan apakah lesson study ini lebih bermanfaat bagi guru atau bagi siswa? Jadi menurut saya lesson study lebih bermanfaat juga bagi siswa karena siswa merupakan pihak yang langsung merasakan hasil dari perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi melalui lesson study ini guru dapat mengevaluasi dan memperbaiki metode mengajarnya sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi akibatnya siswa lebih mudah memahami materi, lebih aktif berpartisipasi dan dalam kegiatan belajar, serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Jadi dengan demikian, meskipun lesson study juga membantu meningkatkan kompetensi guru, adapun manfaat terbesarnya akhirnya dirasakan oleh siswa melalui peningkatan kualitas dan hasil belajar. Jadi itu saja pendapat dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambah, pada Sri. Baik, terima kasih moderator. Saya sepakat dengan 3 jawaban dari materi yang telah menjawab pertanyaan dari Marisa. Saya akan menambahkan sedikit. Menurut saya, listen study itu bermanfaat bagi guru dan juga siswa. Tetapi jika dilihat dari tujuan akhirnya itu manfaatnya lebih besar ke siswanya. Alasannya karena listen study itu membantu guru untuk merencanakan, melaksanakan, dan juga merefleksi pembelajaran secara kolaboratif sehingga kompetensi guru meningkat. Namun peningkatan kompetensi guru tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, manfaat bagi guru itu sendiri yang pertama itu meningkatkan kemampuan merencanakan pembelajaran. Yang kedua, mendapatkan masukan dari rekan sejawat karena tujuan dari listen study ini kolaborasi antara guru. Yang ketiga itu mengembangkan profesionalisme dan budaya refleksi. Nah, sedangkan bagi siswa sendiri itu manfaatnya mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik,
lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Kesulitan belajar dapat teridentifikasi dan ditangani lebih tepat, dan hasil belajar itu berpotensi meningkat. Jadi listen study secara langsung itu mengembangkan profesional guru, tetapi secara tidak langsung listen study itu tujuan utamanya untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada siswa melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Melisa, apakah jawaban dari teman-teman dapat dipahami? Baiklah, dari jawaban pemateri dan teman-teman yang telah diberikan tadi, bahwasannya dapat saya simpulkan bahwasannya lesson study ini memberikan manfaat bagi guru dan siswa, tetapi manfaat terbesar dirasakan oleh guru terlebih dahulu karena membantu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas guru tersebut kemudian berdampak positif pada siswa melalui pembelajaran yang efektif, aktif, dan bermakna sehingga hasil belajar juga meningkat. Saja. Baik, terima kasih kepada Melisa. Pertanyaan dari Dewi Astuti akan dijawab oleh Putri. Pada Putri kami. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Astuti dengan pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model lesson study. Ya, yang pertama itu merencanakan pembelajaran kolaboratif. Guru bekerja sama dengan rekan sejawat untuk menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua itu merancang modul ajar yang lebih baik, dan yang ketiga itu menentukan metode, media, dan strategi pembelajaran. Yang kedua itu melaksanakan pembelajaran dan melakukan observasi. Salah satu guru bertindak sebagai guru model mengajar di kelas, guru lain berperan sebagai observasi yang mengamati aktivitas belajar siswa. Fokus observasi diarahkan pada proses belajar siswa, bukan melalui guru. Dan yang terakhir itu melakukan refleksi bersama. Guru, modal, dan observasi mendiskusikan hasil pembelajaran, mengidentifikasikan kelebihan dan kelemahan pembelajaran. Terima kasih. Baiklah, kepada pemateri apakah ingin menambah? Tertulis. Baik, di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Dewi Astuti dan yang dijawab oleh Putri tadi dengan pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model listen study. Jadi listen study meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu melalui 3 langkah. Yang pertama itu plan, itu merencanakan pembelajaran bersama, dan do itu melaksanakan dan mengamati pembelajaran, lalu awasi atau reflex yaitu merefleksikan hasil untuk perbaikan. Model ini membantu guru meningkatkan metode mengajar dan hasil belajar siswa secara berkelanjutan. Jadi kualitas pembelajaran itu dapat ditingkatkan melalui listen study dengan cara merencanakan pembelajaran secara kolaboratif, melaksanakan pembelajaran yang diamati bersama, serta melakukan refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambah, pada Bibi. Baiklah, saya Dita Putri. Di sini saya akan menambahkan jawaban dengan pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model listen study. Jadi kualitas pembelajaran itu dapat ditingkatkan melalui listen study dengan cara guru melakukan perbaikan pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan melalui tiga tahap utama, yaitu yang pertama plan atau perencanaan. Guru bersama rekan sejawatnya itu merancang pembelajaran, menentukan tujuan, metode, media, dan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Jadi salah satu guru melaksanakan pembelajaran yang telah dirancang, sementara guru lain mengamati aktivitas dan respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu tahap refleksi, merupakan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Jadi, oleh karena itu, listen study itu menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Itu tadi tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman lain yang ingin menambah, Saudari Niken. Baiklah, saya akan menambah jawaban dari teman-teman tadi dengan pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model listen study. Nah, jadi kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan.
Nah, pada tahap ini guru bersama anggota tim melakukan identifikasi terhadap permasalahan pembelajaran yang dihadapi peserta didik. Nah, selanjutnya guru itu menyusun tujuan pembelajaran, memilih metode, strategi, media, dan menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, dalam tahap ini seorang guru bertindak sebagai guru model yang melaksanakan pembelajaran di kelas, sedangkan guru lainnya berperan sebagai observer atau pengarah. Nah, yang tahap terakhir yaitu refleksi. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Guru model dan observer mendiskusikan berbagai temuan selama proses pembelajaran berlangsung, baik yang berkaitan dengan kelebihan maupun kekurangan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Baiklah, kepada Dewi Astuti, apakah jawaban dari teman-teman dapat dipahami? Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa listening study dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena mendorong kolaborasi antara guru, memperbaiki strategi mengajar secara berkelanjutan, dan membantu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, aktif, serta berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, model listening study menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Baik, terima kasih kepada Dewi Astuti. Selanjutnya pertanyaan dari Amanda Reza yang akan dijawab oleh Saudari Reza. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Amanda Reza dengan pertanyaan faktor apa saja yang mendorong perkembangan listening study. Nah, jadi faktor yang pertama itu adanya tuntutan peningkatan kualitas pendidikan. Karena pendidikan harus ditingkatkan agar menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Yang kedua itu tantangannya kebutuhan peningkatan profesionalisme guru. Jadi guru ini dituntut terus mengembangkan kemampuan mengajar agar lebih efektif dan juga inovatif. Yang ketiga yaitu adanya masalah dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima itu pentingnya kerjasama antar guru. Dan yang terakhir yaitu fokus pada peningkatan hasil dari siswa. Terima kasih. Baiklah, kepada pemateri, pada Anda. Baiklah, saya akan menambahkan beberapa faktor yang belum disebut oleh tadi mengenai apa saja faktor mendorong bisnis studi tadi. Jadi selain yang dijawab oleh Reza tadi, beberapanya yaitu kesadaran guru untuk melakukan refleksi diri, yang dimana tujuannya itu membangun budaya refleksi dalam proses pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran selesai dan laksanakan. Guru itu bersama-sama melakukan evaluasi pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya yaitu adanya dukungan kepala sekolah, di mana supaya pembelajaran atau kualitas dalam sekolah tersebut itu bisa meningkat atau memperbaiki permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terakhir keinginan membangun komunitas belajar, di mana komunitas belajar itu guru tidak lagi bekerja secara individual, tetapi bersama-sama memperbaiki kualitas pembelajaran secara bersama-sama, sehingga lingkungan atau budaya membangun kebudayaan komunitas belajar itu sebagai bentuk profesionalisme guru. Mungkin itu saja. Baik, kepada pemateri. Baiklah, jika sudah tidak ada pada teman-teman yang ingin menambah pada Mariati. Baiklah, saya akan menambah jawaban dengan pertanyaan. Jelaskan faktor apa saja yang mendorong perkembangan riset study. Nah, faktor-faktor yang mendorong perkembangan riset study yaitu yang pertama adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua yaitu kerjasama dan kolaborasi antar guru dalam memecahkan masalah pembelajaran, dan yang ketiga itu ada dukungan dari sekolah dan lembaga pendidikan, yang keempat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut inovasi dalam pembelajaran. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Pada teman-teman yang ingin menambah lagi. Baiklah, jika tidak ada kepada Amanda Reza, apakah jawaban teman-teman dapat dipahami? Jadi dapat saya simpulkan jawaban dari teman-teman tadi. Jadi faktor-faktor yang mendorong perkembangan riset tadi adalah adanya peningkatan kualitas pendidikan, adanya kebutuhan meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi profesional guru. Baiklah, itulah tadi presentasi pada kelompok 5. Dari materi tersebut dapat disimpulkan yaitu lesson study adalah model pengembangan profesional guru melalui tahap plan,
Do dan Si, meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru secara kolaboratif, membantu menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan berpusat pada siswa, mendukung peningkatan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum merdeka di Indonesia. Baiklah, saya selaku moderator meminta maaf kepada teman-teman apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.